Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim MKU Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan materi mengenai teori presentasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim MKU Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan materi mengenai teori presentasi ilmiah. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai konsep presentasi. Presentasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu presentasi ilmiah. Apa yang disebut dengan presentasi ilmiah? Presentasi ilmiah merupakan penyampaian informasi atau data-data penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai sesuatu hal. Dalam hal ini bisa saja adalah hasil penelitian ataupun hasil konseptual dari pengamatan ataupun penelitian yang telah dilakukan. Presentasi ilmiah merupakan cara yang efektif untuk mentransfer informasi kepada pendengar atau audiens agar informasi dapat diserap dengan baik serta mudah. Dalam hal ini, presentasi ilmiah sama seperti kelompok diskusi. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman ataupun memberikan penjelasan kepada anggota diskusi agar memahami topik dari pembahasan yang telah dilakukan. Tujuannya apa? Yaitu agar berkembangnya ilmu pengetahuan yang lebih baik. Komponen presentasi meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah orang yang mempresentasikan materi atau menjelaskan sesuatu hal. Selanjutnya adalah media. Media adalah sarana dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah audiens atau pendengar. Audiens ataupun pendengar adalah sasaran dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa adalah pengantar dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Dengan kata lain, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens, komunikator, serta media digabung menggunakan bahasa yang baik dan sesuai serta tepat, sehingga kegiatan presentasi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Ada 4 tujuan dari presentasi. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Memberikan informasi merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk dari presentasi ilmiah. Tujuannya yaitu menyampaikan informasi yang layak disampaikan. Selain itu, memberikan informasi juga menjelaskan adanya perkembangan baru mengacu kepada topik yang sedang dipresentasikan. Yang kedua yaitu mempengaruhi. Mempengaruhi audiens atau pendengar merupakan salah satu cara agar adanya perubahan dalam kehidupan saat ini. Maka salah satu bentuknya dalam bentuk presentasi. Dengan tujuan yaitu presentasi mempengaruhi pendengar agar memiliki cara yang lebih baik sesuai dengan arahan dari komunikator saat ini. Yang ketiga yaitu memotivasi. Motivasi pendengar untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari keadaan saat ini sehingga akan diperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat yaitu menginspirasi. Menginspirasi dalam kegiatan presentasi yaitu berusaha atau membantu pendengar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat sehingga didapatkan hasil yang lebih baik. Dengan kata lain, pendengar merasa tergerak untuk melakukan hal yang lebih baik dengan metode yang telah dijelaskan. Langkah-langkah presentasi meliputi yang pertama yaitu pembukaan. Pada bagian ini, komunikator menjelaskan mengenai gambaran topik dan tujuan dari presentasi yang dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga bisa dijelaskan mengenai hal-hal yang akan dipresentasikan. Yang kedua yaitu isi. Pada bagian ini, komunikator akan menjelaskan pembahasan yang dilakukan, meliputi topik-topik utama ataupun topik-topik dari penjelasan yang akan dijelaskan. Yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini, komunikator akan memberikan kesimpulan dan pernyataan penutup dari penjelasan yang dilakukan. Bisa juga pada bagian ini, komunikator bisa menyelipkan saran ataupun motivasi-motivasi terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan. Ada beberapa teknik yang akan dilakukan dalam presentasi ilmiah. Yang pertama meliputi penggunaan keterampilan berbicara yang baik, menanggapi dan mengelola pertanyaan, serta menutup presentasi. Penggunaan keterampilan berbicara yang baik meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu kenyaringan suara.
Pada saat presentasi, diharapkan bahwa komunikator akan menghasilkan suara yang jelas, baik dari segi artikulasi ataupun intonasi. Yang kedua adalah kelancaran. Kelancaran ini kelancaran dalam berbicara, sehingga hal-hal yang akan dijelaskan tidak akan dipengaruhi oleh bunyi-bunyi lain yang keluar dari komunikator. Bunyi-bunyi yang dimaksud adalah bunyi-bunyi yang dianggap tidak perlu atau tidak penting. Yang selanjutnya adalah sikap berbicara. Sikap berbicara meliputi kepada bagaimana komunikator berbicara kepada audiens ataupun pendengar, yaitu janganlah bersikap sombong, janganlah bersikap merendahkan dan lainnya, tapi bersikaplah seperti sesama, dalam artian komunikator serta audiens ataupun pendengar berada dalam tingkatan yang sama. Yang keempat adalah gerak-gerik mimik muka. Gerak-gerik mimik muka meliputi bagaimana wajah ataupun tampilan dari muka komunikator, dalam artian yaitu tidak menampilkan sifat yang marah, tidak menampilkan wajah yang cemberut, serta tidak menampilkan wajah-wajah merengut dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu penalaran. Penalaran digunakan selama proses presentasi dengan tujuan yaitu penjelasan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dikomentari ataupun dikeluarkan oleh audiens dapat ditangkap dengan jelas maksudnya oleh komunikator, sehingga kegiatan presentasi dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam yaitu santun berbicara. Santun berbicara meliputi kepada sikap serta diksi ataupun kosakata-kosakata yang digunakan selama presentasi dilakukan. Dalam artian yaitu diksi meliputi kata-kata ataupun kosakata yang dikeluarkan memang pantas dilakukan atau digunakan pada saat presentasi. Dan kemudian sikap berbicara meliputi bagaimana tadi cara komunikator untuk menjelaskan hal-hal yang akan dijelaskan. Menanggapi dan mengelola pertanyaan meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu sambutan yang hangat. Dalam artian, jika ada pendengar yang bertanya kepada komunikator, maka jagalah agar mimik muka ataupun badan kita memberikan sambutan terhadap pertanyaan yang diberikan. Jangan wajah ataupun muka kita menunjukkan ketidaksukaan terhadap pertanyaan ataupun seperti kita sedang berpikir saat pertanyaan diberikan. Yang kedua yaitu dengarkan dengan baik saat audiens bertanya, sehingga audiens ataupun pendengar merasa dihormati oleh komunikator. Selain itu, komunikator tidak boleh melakukan aktivitas lain pada saat pendengar melakukan tanya jawab. Yang ketiga yaitu simpulkan dengan cepat pertanyaan yang diberikan oleh pendengar jika ada pertanyaan yang diberikan selama presentasi. Selain itu, komunikator juga diminta untuk mendengarkan atau menyimak tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh pendengar selama presentasi berlangsung. Yang keempat yaitu tidak meremehkan, dalam artian yaitu komunikator menghargai jawaban ataupun tanggapan yang diberikan oleh pendengar, walaupun tanggapan ataupun pertanyaan yang diberikan tersebut merupakan hal yang sederhana. Tapi wajah maupun sikap komunikator harus tetap memperhatikan kesopan santunan. Selanjutnya yaitu menutup presentasi. Ada beberapa hal yang dilakukan agar presentasi yang telah dilakukan berkesan oleh pendengar. Maka beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menutup presentasi yaitu yang pertama yaitu perhatikan alokasi waktu saat presentasi, sehingga akan membantu komunikator untuk memanfaatkan waktu saat menutup kegiatan presentasi yang dilakukan. Jangan biarkan waktu yang tersisa sedikit sehingga penutup dari presentasi hanya bersifat sederhana dan tidak memberikan kesan kepada pendengar. Yang kedua yaitu simpulkan secara sederhana presentasi yang telah dilakukan dan berikan perhatian ataupun tanggapan terhadap respon dari pendengar yang ada, sehingga kegiatan presentasi yang dilakukan ini memberikan makna bagi pendengar. Yang ketiga yaitu untuk menutup kegiatan presentasi bisa dilakukan dengan menyampaikan pesan ataupun kesan dengan cara mengutip, mengisahkan, menghibur, menyampaikan fakta atau bertanya.
Selain itu, komunikator juga bisa memberikan kata-kata motivasi kepada pendengar agar bisa lebih baik dari keadaan saat ini. Tapi ingat, tetap harus disesuaikan dengan topik pembahasan. Pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri pembicara ataupun komunikator yang baik. Ada beberapa aspek yang menentukan bahwa seorang komunikator pada saat presentasi adalah pemberi pemateri yang baik. Maka yang pertama yaitu tepat memilih topik. Dalam artian yaitu komunikator ataupun pemateri mampu memilih topik yang mampu dikuasai oleh pemateri. Yang kedua, dari topik yang dipilih maka haruslah dikuasai dengan baik dan benar sehingga jika ada tanggapan ataupun pertanyaan dari pendengar maka komunikator atau pemateri dapat melakukannya atau menjawabnya dengan baik. Yang ketiga yaitu selain itu harus diperhatikan juga mengenai latar belakang pendengar. Jika pendengarnya adalah orang yang berada di bidang akademis, maka perhatikanlah aspek-aspek ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akademisi sehingga tidak mengganggu jalannya presentasi. Yang keempat yaitu pemateri ataupun komunikator juga memiliki tujuan pembicaraan yang jelas dan terarah, sehingga pendengar mampu memahaminya dengan baik. Yang kelima yaitu selama kegiatan presentasi berlangsung, jangan lupa untuk melakukan kontak dengan pendengar. Dalam artian kontak ini tidaklah kontak fisik, tapi kontak melalui komunikasi. Jangan hanya melakukan presentasi ataupun penjelasan materi tanpa adanya kontak dengan pendengar. Yang selanjutnya yaitu komunikator atau pemateri memiliki kemampuan linguistik dan non-linguistik tinggi. Kemampuan linguistik berkaitan dengan kemampuan berbahasa ditinjau dari penggunaan kata, intonasi yang baik dan benar pada saat penjelasan materi. Kemudian kemampuan non-linguistik yang mana? Kemampuan non-linguistik berkaitan dengan pemahaman terhadap situasi dan kondisi. Selain itu juga berkaitan dengan sikap dari pembicara atau pemateri. Ciri selanjutnya yaitu mengetahui situasi. Dengan mengetahui situasi dan kondisi dari kegiatan presentasi yang akan dilakukan, maka akan menambah pemahaman pemateri terhadap hal-hal yang akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu menguasai pendengar dalam artian yaitu pemateri bisa menguasai kondisi atau lingkungan tempat presentasi sedang berlangsung. Yang kesembilan yaitu memanfaatkan alat bantu. Dalam hal ini adalah media yang digunakan maka harus dipahami dengan baik oleh pemateri sehingga pada saat menggunakannya pemateri tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan. Yang ke-10 yaitu penampilan yang meyakinkan dari seorang pemateri. Jika ingin melakukan presentasi yang baik maka salah satu yang harus diperhatikan adalah penampilan. Bagaimana seseorang akan mempercayai ataupun memahami pemateri jika seandainya tidak didukung oleh penampilan yang baik. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah terencana. Terencana ini meliputi mulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir semua disusun secara sistematis sehingga akan membantu kegiatan presentasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian penjelasan dari kami, semoga membantu saudara semua dalam memahami materi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.